Selamat sore Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Kita akan mulaikan ibadah kita sore hari ini. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyian pujian Saat Sore Hari Ku Datang Lagi. Kerinduan hati kami Yesus, kami selalu mengucap syukur buat hari yang telah Kau beri. Kami memuji Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Dalam pimpinanmu Tuhan. Dalam pimpinanmu Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat sore menjelang malam hari ini Tuhan.
hanya ucapan syukur kami Tuhan. Kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus Tuhan. Seluruh jemaat-Mu yang boleh hadir pada saat sore hari ini datang dengan penuh kerinduan, merendahkan hati dan diri kami untuk selalu mengucap syukur buat hari-hari yang telah Kau beri dalam kehidupan kami. Kami menyembah Engkau Allah yang luar biasa. Kami mau tinggikan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kiranya ibadah kami dari awal sampai akhir Tuhan Engkau pimpin Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu boleh hadir bersama dengan kami. Dan kami percaya setiap pribadi yang hadir akan menikmati hadirat-Mu dalam setiap pujian yang akan kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan siap untuk memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan bahwa dalam kondisi apapun Tuhan, kami tidak akan pernah takut karena Dia selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Karena kita percaya Yesus pasti menolong. Dia selalu menolong. Dia selalu menolong dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan pujian ini. Jangan kau takut Tuhan serta. Jangan kau takut Tuhan serta. Jangan kau bimbang, Dia ada. Serahkan semua kekhawatiranmu padanya. Yakinlah Dia pasti menolong. Jangan kau takut, Tuhan serta. Jangan kau bimbang, Dia ada. Serahkan semua kekhawatiranmu padanya. Yakinlah Dia pasti menolong. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Dia sertaku. Aku pasti ditolong. Aku pasti ditolong. Aku pasti ditolong. Haleluya. Saya jamu udah bangkit berdiri ya. Jangan kau takut, Tuhan serta. Haleluya. Jangan kau bimbang, Dia ada. Haleluya. Serahkan semua kekhawatiranmu padanya. Yakinlah Dia pasti menolong. Yesus pasti. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Dia sertaku. Aku pasti ditolong. Aku pasti ditolong.
Silakan duduk. Kita aminkan pujian ini. Seberapa kali dalam hidup kita pasti rasakan bahwa Yesus selalu menolong kita sesuai dengan waktunya. Tanpa kita sadari ada saja hal-hal yang Tuhan lakukan kalau kita peka bahwa itulah bentuk pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Yesus adalah sahabat sejati kita yang selalu menghibur, yang selalu menguatkan hati kita. Percayalah, kita tidak pernah sendirian. Kadang di tengah keramaian kita merasakan kesendirian. Tapi saat sendiri kalau ada Yesus, kita tidak akan merasakan kesendirian. Kita sambut pujian ini. Ada satu sobatku yang setia. Haleluya. Haleluya Yesus. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Haleluya Yesus. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Haleluya, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia. Haleluya Yesus. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Haleluya, namanya Yesus. Namanya Yesus. Haleluya. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Haleluya. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita katakan lagi, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia. Haleluya. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Haleluya. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Apakah benar? Apa kita hanya di mulut saja? Tentu tidak ya. Tapi saya tadi lihat dari sini masih banyak, bukan masih banyak yang ada yang masih seperti apa gitu. Coba lihat samping kiri ya kalau ada, kanan kalau ada, kasih salam mungkin. Ya, wah udah ganteng dan cantik dari sini, udah kelihatan giginya ya. Sukacita karena kita bersama-sama meninggikan namanya Yesus. Kita aminkan pujian ini.
Jadi jangan ada yang sedih sendirian ya, karena ada Tuhan Yesus yang selalu menghibur. Puji Tuhan, kita akan sambut firman Tuhan. Saya jemput kembali kita bangkit berdiri. Kita katakan lagi bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita aminkan setiap pujian yang kita nyanyikan kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Haleluya Yesus. Aku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya Yesus. Bagi Tuhan, amin. Tak ada yang mustahil. Haleluya Yesus. Bagi Tuhan Kami boleh rasakan Engkau hadir bersama kami. Haleluya Yesus. mujizatnya disediakan bagi Ya Tuhan, kami akan diangkat dan dipulihkan Tuhan. Haleluya Yesus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Lord Yesus. Kami aminkan pujian ini Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Bagi Engkau tidak ada yang mustahil dalam hidup kami. Bagi Tuhan. Haleluya. Yesus. Bagi Lord. tak ada yang tak mungkin. Kau hadir bersama kami Yesus. Haleluya. Disediakan Haleluya Yesus. Lord Yesus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Bagi Tuhan. Lord Yesus. Haleluya. tak ada yang mustahil. Haleluya Bagi Yesus. Tuhan Lord tak Yesus. ada Kau hadir di yang tak sini. Kami boleh menikmati Engkau Yesus. mujizatnya Haleluya. disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita nyanyi dengan setengah suara dari bait pertama. Kita akan nikmati pujian ini. Kita katakan, ku yakin Tuhan saat kau berfirman. Setengah suara saja. Saat kau berfirman. Haleluya Yesus. Ku menang saat kau bertindak. Ya Tuhan, kami sangat tergantung dengan firman-Mu Tuhan. Hanya Haleluya Yesus. Haleluya. oleh perkataan Kami aman karena Engkau menjaga kami Tuhan. Haleluya. Kami kuat karena Engkau menopang kami Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Yesus. karena Haleluya Yesus. Haleluya. hidupku. Kami ini lemah di hadapan-Mu Tuhan. Kami hanya berpaut pada firman-Mu Tuhan. Kita katakan lagi, ku yakin saat Kau berfirman. Haleluya Yesus. Amin.
firman-Mu, Yesus. Saat kau bertindak, Kami punya kekuatan karena kami memiliki firman-Mu, Tuhan. hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku aman karena Kau menjaga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Hidupku hanya ditentukan Haleluya. Yesus, bagi Engkau tidak ada yang mustahil, Tuhan. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Lihatlah pergumulan doa kami masing-masing, Tuhan. Secara manusia mungkin kami tidak mampu, kami tidak sanggup, Tuhan. mujizatnya. Tapi kami yakin ada mujizat setiap langkah hidup kami, Tuhan. Kami akan dipulihkan, Yesus. Haleluya, Yesus. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita sembah. Haleluya Yesus. Glory. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, mujizat masih ada dalam kehidupan kami. Glory. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tinggikan, kami muliakan nama-Mu, Yesus. Haleluya. Kami bersyukur buat sore malam hari ini. Terima kasih kalau kami masih ada di hadirat-Mu, Tuhan, sampai sore ini. Glory, haleluya. Engkau lihat kebutuhan jemaat yang hadir pada saat sore hari ini, Tuhan. Kami semuanya lemah di hadapan-Mu. Kami sangat membutuhkan firman-Mu. Haleluya Yesus, kami sadar akan kekurangan kami, Tuhan. Kami tidak bisa berjalan sendirian, Tuhan. Haleluya. Kami butuh firman-Mu, Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya Yesus. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Bagi Tuhan tak
Bapak Guru, saya undang untuk berdoa firman ke depan. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang telah Engkau berikan buat kami. Keselamatan yang indah Engkau berikan buat kami Tuhan. Kami bersyukur setiap hari, setiap langkah kehidupan kami Engkau menyertai kami. Apapun yang menjadi masalah pergumulan kami Tuhan, kami percaya di balik semua itu Tuhan, ada perkara yang hebat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami boleh menikmati anugerah-Mu, mujizat-Mu, berkat-berkat-Mu Tuhan. Tapi kami juga tidak lupa bagaimana Engkau membentuk kami dalam pergumulan kami, persoalan kami. Apapun persoalan pergumulan yang kami hadapi, kami percaya mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Kami menang bersama Engkau Tuhan. Kami tegak bersama Engkau Tuhan. Dan kami berkomitmen berjalan tegak lurus dalam pimpinan-Mu, dalam firman-Mu Tuhan. Kami mau bertumbuh Tuhan. Biar pada saat sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah kami juga terus bersyukur kami sudah menyembah Tuhan. Biar hati kami terus dengan kegairahan demi kegairahan Tuhan. Supaya kami memuji-muji nama Engkau. Dan untuk firman-Mu Tuhan, biar firman-Mu tertanam kuat di hati kami, di hidup kami. Kami berpedoman teguh pada firman Tuhan. Apapun kehidupan kami jalani, biarlah firman-Mu Tuhan menjadi tonggak, menjadi tiang awan, tiang api buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang kami menyampaikan firman Tuhan. Dan kami juga yang mendengarkannya, Engkau berkati Bapa. Dan setelah itu kami akan menikmati perjamuan suci, perjamuan kudus Tuhan. Kau siapkan hati kami untuk menyambut kesemuanya ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita bersyukur atas segala bentuk anugerah Tuhan yang Tuhan Yesus sudah izinkan untuk kita nikmati. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat kita memasuki bulan Desember, bulan kita merayakan kelahiran Yesus Kristus Tuhan kita. Kita masuk kepada seri atau rangkaian khotbah Natal. Tampil? Belum ya? Kita lihat dulu. Bisa tolong di-share kali Mak, sembari menunggu. Nanti istri saya share di grup. Saya beri judul Lonjakan Sukacita. Ayat pokok kita di Matius 2 ayat 9 sampai 10. Jadi sementara kita hold dulu pembahasan kita pelayanan perjanjian baru, kita hold dulu pembahasan di 2 Korintus, kita masuk ke rangkaian khotbah Natal mulai awal Desember ini. Tentu sepanjang Desember kita akan dengar khotbah Natal. Puji Tuhan. Matius 2 ayat 9 sampai 10 saya bacakan dalam bahasa Indonesia masa kini. Bapak Ibu bisa mengikuti dengan versi yang ada, puji Tuhan. Lalu pergilah mereka. Mereka melihat lagi bintang yang mereka lihat dahulu di sebelah timur. Alangkah gembiranya mereka melihat bintang itu. Bintang itu mendahului mereka, lalu berhenti tepat di atas tempat anak itu. Sore hari ini kita mau menekankan kata alangkah gembiranya mereka. Alangkah gembiranya mereka. Sebelum kita masuk kepada ekspresi yang dimiliki oleh orang Majus, oleh para Majus, kita lihat dulu pendahuluannya, kita lihat dulu backgroundnya. Tuhan Allah memakai ilmu perbintangan untuk memimpin beberapa orang Majus ke tanah Yudea. Dari tanah Arab oleh satu bintang,
para Majus ini mengadakan perjalanan sangat jauh. Diyakini mencapai 4.000 kilometer. Perjalanan sangat jauh yang mungkin hanya mengendarai unta. Tuhan memakai ilmu perbintangan membuat para Majus ini mengadakan perjalanan amat jauh. Mereka rela, siap, senang hati, dengan penuh pengharapan. Mereka melihat ada bintang yang menandakan lahirnya Raja Yahudi. Itu yang membuat mereka berjalan dari tanah Arab sampai ke tanah Yudea. Kurang lebih jaraknya 4.000 kilometer. Jadi di awal ini dapat kita katakan sama-sama, kita yakini sama-sama bahwa Tuhan bisa memakai ilmu pengetahuan, sekali lagi, Tuhan bisa memakai ilmu pengetahuan untuk menggenapi tujuannya. Tuhan memakai ilmu pengetahuan menjadi sarana atau alat bahwa orang-orang Majus ini dari tanah Arab untuk pada akhirnya sujud menyembah Yesus di Bethlehem, Yudea. Kita maju setelah kita lihat bahwa Allah menggunakan ilmu pengetahuan, ilmu perbintangan untuk menuntun orang-orang ini sampai kepada Yesus. Selanjutnya kita lihat bahwa tiba di Yerusalem, di Yudea, ibu kota Yerusalem, ibu kota Yudea, Yerusalem. Setibanya para Majus di kota ini, mereka bertanya di mana-mana, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami melihat bintang yang menjadi tanda kelahirannya. Kami mau datang menyembahnya. Setelah menerima petunjuk dari Raja Herodes, imam-imam kepala dan para ahli Taurat, orang-orang Majus ini melanjutkan perjalanan dari Yerusalem ke Bethlehem. Kembali andalan kita adalah search di Google, Bethlehem ke Yerusalem, Yerusalem ke Bethlehem itu jaraknya hanya 9 kilometer. Tentu sudah sangat sedikit atau dekat sekali jika dibandingkan dari tanah Arab ke tanah Yudea yang kurang lebih tadi 4.000 kilometer. Nah, di ayat kita tadi, setelah mereka meninggalkan istana Herodes, dari Yerusalem menuju Bethlehem, mereka melihat kembali bintang yang telah menuntun mereka, membawa mereka kepada perjalanan yang begitu jauh. Mereka melihat bintang itu dan dikatakan oleh firman Tuhan bahwa sukacita mereka meluap. Oleh bintang ini sukacita mereka meluap. Yang kemudian memuncak kita lihat di ayat berikutnya di dalam penyembahan kepada Yesus. Ketika mereka bertemu langsung dengan raja orang Yahudi yang baru dilahirkan, Yesus Kristus namanya. Kita lihat di sini bahwa bintang itu merupakan bentuk peneguhan ilahi, sehingga mereka saat lihat kembali bintang di atas kota Bethlehem, hati mereka itu senang sekali karena mereka telah mengadakan perjalanan begitu jauh, mereka telah begitu lelah. Kita bisa bayangkan jika kita sudah capek-capek, ternyata bintang itu hoaks, berita bohong,
kabar bohong, pertanda hoaks, bohong. Nggak ada arti apa-apa sampai mereka ke Bethlehem. Setelah begitu jauh mereka berjalan. Tetapi saat mereka lihat bintang, benar. Ada sesuatu yang besar. Sehingga itu yang membuat mereka meskipun harus berjalan begitu jauh, begitu lelah, begitu capek. Tetapi hati ini begitu senang. Ini yang kita dapati dari pengalaman orang Majus, para Majus. Kita lihat Matius 2 ayat 11 dikatakan, maka masuklah para Majus ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Puji Tuhan. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Puji Tuhan. Saya mau bawa penjelasan atau deskripsi supaya kita bisa memperoleh gambaran sebesar apa sukacita yang dimiliki oleh para Majus. Saya coba bandingkan dengan sukacita yang dialami, dinikmati oleh Yohanes Pembaptis. Sukacita para Majus itu serupa dengan lonjakan sukacita yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Juga sama peristiwanya ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kegembiraan yang kita percaya dikerjakan oleh Roh Kudus, bukan hasil usaha manusia. Di awal kita sudah mau sama-sama mengerti bahwa Allah yang berinisiatif, Allah gunakan ilmu perbintangan untuk menuntun para Majus. Allah yang berinisiatif. Sukacita itu juga kita percaya pekerjaan Roh Kudus, inisiatif Allah, pekerjaan Roh Kudus, bukan usaha kita, bukan kerja keras kita. Kita mau lihat ayatnya, bagaimana Yohanes itu melonjak di dalam rahim mamanya. Lukas 1 ayat 41. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Sukacita yang serupa seperti inilah yang dialami oleh para Majus. Bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan Yesus. Yohanes Pembaptis masih di dalam rahim Elisabet. Tetapi dikatakan oleh firman Tuhan, ia melonjak karena sukacita. Di Lukas 1:44 firman Allah yang hidup. Ketika engkau masuk memberi salam kepadaku dan aku mendengar, ini perkataan Elisabet kepada Maria. Ketika engkau Maria masuk memberi salam kepadaku dan aku mendengar suaramu, bayiku Yohanes Pembaptis melonjak karena sukacita. Saya mau awali dengan membandingkan sukacita para Majus dengan sukacita Yohanes Pembaptis. Sama-sama bertemu dengan Tuhan. Ini yang kiranya menjadi pembelajaran bagi kita. Sukacita yang semacam ini yang digembar-gemborkan di hari Natal, di momen-momen Natal. Sukacita semacam ini yang seharusnya menjadi pengalaman kita. Karena itu kita perlu lebih dalami
kebenaran-kebenaran firman, sehingga sungguh saat kita merayakan Natal, sukacita yang serupa dengan yang dialami oleh para Majus dan Yohanes Pembaptis di dalam rahim, itu juga menjadi pengalaman kita. Sukacita yang luar biasa. Dengar suara Maria, Yohanes Pembaptis itu di dalam perut, dia melonjak, loncat, penuh sukacita. Sampai-sampai membuat Elizabeth pun mamanya penuh dengan Roh Kudus. Luar biasa. Luar biasa sukacita yang disediakan oleh Natal, oleh momen kelahiran Yesus. Kita mau mengalami, kita mau menikmati, supaya Natal itu tidak berlalu begitu saja, tetapi selalu menjadi reminder bagi kita, oh, kelahiran Yesus, kehadiran Yesus turun menjadi sama dengan manusia itu memberikan, mengaruniakan sukacita yang luar biasa. Kita jadi teringat kembali, menjadi reminder bagi kita, menjadi bahan koreksi bagi kita. Apakah sukacita itu masih menjadi pengalaman kita, atau sudah hilang, atau ternyata belum pernah menjadi pengalaman kita. Kiranya pesan Natal itu memberi peringatan, reminder bagi kita, bahan koreksi bagi kita. Jika ternyata kita belum pernah menikmati, jika ternyata kita sudah tidak lagi menikmati, kita mau sama-sama koreksi diri, bercermin di depan firman untuk membenahi hidup kita, sehingga kita kembali sungguh dan sungguh bisa menikmati kualitas sukacita yang dialami oleh para Majus, yang dinikmati oleh bayi di dalam rahim. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita lanjutkan. Kegembiraan para Majus itu sesungguhnya merupakan wujud nyata dari apa yang Yesus ajarkan dalam khotbahnya saat ia sudah dewasa, tentu. Saat ia sudah melayani. Tadi ya, saat Yesus masih dalam bayi, Maria beri salam kepada Elizabeth. Bukan hanya Elizabeth yang dengar salam Maria, tetapi Yohanes Pembaptis juga dengar salam Maria, dan sukacita itu luar biasa. Ketika Yesus melayani, dalam salah satu khotbahnya, kita bisa yakini khotbah yang tersebut merupakan apa yang dia bisa kerjakan di hidup siapapun yang mau sama-sama meneladani para Majus. Itu yang menjadi pesan kita di sore hari ini. Kita mau meneladani apa yang para Majus lakukan, sehingga apa yang Yesus ajarkan dalam khotbahnya di bukit Matius 5 ayat 6 itu sungguh menjadi pengalaman kita. Dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kita lihat bagaimana Lukas menulis di dalam Lukas 6 ayat 21 bagian A. Lukas 6, 21 bagian A. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Para Majus itu haus dan lapar akan kebenaran. Para Majus itu haus dan lapar akan kebenaran. Mereka rela menempuh perjalanan sangat jauh dan melelahkan demi dipuaskan oleh kebenaran. Sungguh mereka ini orang-orang yang disebut berbahagia oleh Kristus. Nah, selanjutnya adalah bagaimana mengalami kebahagiaan yang dijanjikan oleh Natal. Kebahagiaan dijanjikan oleh kedatangan Yesus menjadi manusia.
kandang domba, tetapi menyediakan kebahagiaan yang luar biasa. Bagaimana kita mengalaminya? Saya mau mengajak kita mulai dengan kesadaran bahwa hal yang perlu selalu kita ingat adalah berbahagia versi Allah itu bertolak belakang dengan berbahagia versi manusia berdosa. Ini kiranya menjadi awal. Setelah kita lihat cuplikan dari khotbah Yesus di bukit di Matius 5 ini, kiranya membawa kita kepada kesadaran awal untuk selanjutnya nanti kita belajar firman, bergantung pada Roh Kudus untuk bisa tepat mendefinisikan apa itu berbahagia, apa itu bergembira. Itu yang kiranya menjadi poin awal kita dalam kerinduan kita menikmati apa yang para Majus nikmati. Kita awali dengan kesadaran bahwa bahagia versi Allah menurut Allah itu bertolak belakang dengan bahagia versi manusia berdosa. Itu awal yang perlu menjadi reminder. Selalu kita ingat. Dengan mengingat bahwa ada jurang yang tak terseberangi antara kebahagiaan versi Allah dengan kebahagiaan versi manusia, maka kita akan selalu bergantung pada firman, bergantung pada Roh Kudus. Karena tadi seperti Kak Suci katakan, kita ini orang-orang yang bergantung pada firman. Kita terlalu bodoh dalam memahami apa itu berbahagia. Kita terlalu bodoh dalam mencari yang namanya sukacita. Kita berpikir dengan nonton televisi, dengan berbagai hiburan, dengan humor demi humor, kita berpikir sudah menemukan namanya sukacita, kebahagiaan. Sekali lagi kita terlalu bodoh kita ini, terlalu lemah otak kita ini untuk mengerti apa itu kebahagiaan yang sejati. Apa itu kebahagiaan yang Tuhan siapkan di momen Natal yang pernah dinikmati oleh para Majus, yang pernah dinikmati oleh Yohanes Pembaptis dalam kandungan. Diawali dengan sadar kita manusia berdosa yang banyak sekali nggak tahu apa itu kebahagiaan. Banyak kali nggak tahu bagaimana untuk mencapai kebahagiaan. Setelah kita sadar, kita bergantung pada firman dan Roh Kudus. Nah, dengan demikian, saat kita terus bergantung pada firman, apa yang firman jelaskan tentang berbahagia, maka kita lihat tadi, yang berbahagia itu bukan yang kenyang, bukan yang udah filled, puas, bukan yang udah merasa penuh dengan diri sendiri, tetapi orang yang lapar dan haus akan kebenaran, yang membuat lapar dan haus itu membuat orang ini, para Majus ini, menempuh perjalanan amat jauh, melelahkan, tetapi karena laparnya, hausnya akan kebenaran, mereka rela, siap, lelah, capek itu enggak apa-apa, tetapi demi haus dan lapar mereka siap. Demi dipuaskan oleh kebenaran mereka siap. Nah, kita mau sama-sama mengerti bagian ini. Karena selanjutnya kita lihat dulu ayatnya di Lukas 6. Tadi 21 bagian A, sekarang 25 bagian A. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Kita sudah dapati perbedaan yang luar biasa. Saat orang dunia mendefinisikan bahagia itu seperti ini. Ternyata bagi Allah itu cilaka.
Kita kenal istilah cilaka 12. Ada tahu artinya cilaka 12? Tahu Enrico ya? Cilaka 12. Kenapa nggak 14, 30 gitu ya? Saya penasaran, bukan Google ada ternyata ya. Menurut Google tuh salah satu sumber, belum beberapa sumber itu ternyata itu pengaruh agama Buddha itu. Cilaka 12 tuh cilaka di mana 12 kebaikan nggak ada dalam hidup seseorang. Jadi cilaka yang benar-benar cilaka itulah cilaka 12. Cilaka yang abis-abisan. Cilaka yang udah nggak mungkin dipulihkan gitu kali ya. Cilaka abis-abisan. Ada banyak kali kita berpikir kita sedang berbahagia, kita sedang bersuka cita, ternyata di pemandangan Tuhan kita ini cilaka 12. Kita orang yang celaka. Nah ini kan perlu kita pikirkan sama-sama, kiranya membawa kita kepada kesadaran bahwa kita ini terlalu bodoh untuk mendefinisikan sukacita. Untuk mendefinisikan apa itu bahagia, apalagi bagaimana untuk memperolehnya. Mendefinisikan aja kita sudah sering salah. Saat kita menjadi orang-orang yang terus bergantung pada firman dan Roh Kudus, maka kita akan terhindar dari apa yang menjadi pengalaman kebalikan dari para majus, yaitu para ahli Taurat. Apa yang mereka alami itu berkebalikan banget. Para majus itu disebut berbahagia menurut khotbah di bukit, sedangkan para ahli Taurat itu orang-orang yang cilaka 12 menurut khotbah di bukit. Para ahli Taurat itu tahu nubuat perjanjian lama tentang lahirnya Yesus. Mereka tahu. Tetapi Natal, momen Natal itu nggak melahirkan, tidak menghadirkan sukacita. Kita bisa bayangkan. Saat para majus itu dikatakan alangkah gembiranya mereka. Melonjak dengan sukacita, leap of joy. Lompatan sukacita dialami oleh para majus, sedangkan para ahli Taurat mereka tahu bahwa akan lahir Mesias, tetapi mereka enggak mengalami namanya sukacita. Itu kan menyedihkan. Itu seharusnya membuat kita benar-benar tambah hari tambah rendah di hadapan Tuhan. Betapa liciknya hati ini. Licik banget hati ini. Contohnya ya para ahli Taurat ini. Mereka tahu banyak hal. Kita lihat ayatnya. Di Matius 2 ayat 4 dan 5. Jadi kan kita sudah bilang tadi ya. Sudah kita bikin background, pendahuluan. Sampai di Yerusalem, mereka ke istana Herodes dengan harapan para majus menemukan bayi Yesus di istana Yerusalem. Itu harapannya kan. Karena yang mereka belajar dari ilmu perbintangan adalah Raja Israel lahir. Ya tentu bayangan awal mereka adalah di istana Herodes ada bayi baru lahir. Itu bayangan mereka. Ternyata nggak ada. Kemudian bertanya-tanyalah mereka. Dijawab oleh Herodes dan para ahli Taurat. Kita lihat ayatnya. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu diminta oleh Herodes keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka bertanya kepadanya, para majus bertanya kepada ahli Taurat di Bethlehem. Mereka berkata, para ahli Taurat berkata kepada Herodes, di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab para nabi. Selanjutnya saya bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia. Hai penduduk Bethlehem,
Hai penduduk Bethlehem di tanah Yehuda, sekarang kota kalian tidak lagi dianggap kota yang tidak penting di daerah itu. Karena di Bethlehem akan lahir seorang pemimpin yang akan memimpin umatku Israel. Jadi sekali lagi secara teori, para ahli Taurat, imam-imam kepala tahu bahwa di Bethlehem akan lahir pemimpin Israel, Raja Israel. Namun mereka nggak mengalami sukacita. Jadi meskipun mereka mengetahui nubuat perjanjian lama tentang lahirnya Mesias, namun Natal itu nggak melahirkan, menghadirkan sukacita di hati mereka. Karena meski banyak tahu, sesuai dengan rumus khotbah di bukit, meski dia banyak belajar, mereka banyak belajar Alkitab, tetapi mereka tidak lapar dan haus akan kebenaran. Cilakalah mereka. Kiranya ini menjadi kekhawatiran kita bersama. Kiranya takut kita akan kemungkinan menjadi sama seperti para ahli Taurat itu kiranya menguasai kita. Mendorong kita untuk lebih lagi bergantung pada Tuhan. Bergantung pada firman, bergantung pada Roh Kudus. Karena sekali lagi para ahli Taurat ini menguasai perjanjian lama. Mengetahui nubuat tentang Mesias. Tetapi Natal tidak menghadirkan sukacita di hati mereka. Tidak seperti apa yang dinikmati oleh para Majus. Para ahli Taurat itu memakai firman untuk membenarkan diri sendiri. Bukan karena lapar dan haus. Mereka belajar firman untuk bisa menjadi orang yang dianggap lebih baik dari orang lain. Mereka memuaskan diri mereka sendiri. Seperti saya cantumkan di dalam presentasi Lukas 6:25a versi The Message dalam bahasa Inggris. Trouble menanti kita saat kita puas dengan diri kita sendiri. Kita hanya memakai rajinnya kita baca firman untuk membenarkan diri kita sendiri. Itu kita cilaka 12. Kita menjadi orang yang paling malang karena kita mengetahui banyak kebenaran, tetapi kita nggak bisa menikmati kebenaran ini. Tidak bisa menikmati sukacita, kepuasan yang dihasilkan oleh kebenaran ini. Tuhan Yesus tolong kita semua. Bagi orang-orang Majus, Natal itu memberikan sukacita yang luar biasa. Leap of joy, lonjakan sukacita. Kita dibaharui sukacita kita yang mungkin lama sudah pudar. Tetapi bagi para ahli Taurat, Natal justru saat mereka menertawakan para Majus dengan sinis. Kita bisa bayangkan mereka berkata satu sama lain, ini orang Majus gak tahu kebenaran. Udah jauh-jauh datang dari tanah Arab. Mau tahu apa mereka? Apa yang akan mereka dapat? Udah jauh-jauh datang. Kasihan bener mereka ini. Kita bisa lihat para ahli Taurat ini menertawakan para Majus. Bodoh banget. Mana ada Mesias lahir? Bodoh banget mereka ini. Itu yang di dalam pemikiran bahkan perbincangan orang-orang ahli Taurat, imam-imam kepala. Ini orang-orang Majus. Pertama bukan orang Israel, kedua gak ngerti Taurat, gak hatam akan Taurat. Pasti para ahli Taurat ini menertawakan. Ini orang tahu apa sih?
Ini yang kita sama-sama tidak inginkan terjadi dalam hidup kita. Kepuasan para ahli Taurat adalah memandang rendah orang yang tidak hatam Taurat, tidak menguasai Taurat. Sukacita Natal bagi mereka sebatas menertawakan para majus yang telah capek-capek datang ke Yudea. Karena sekali lagi bagi ahli Taurat, nggak ada itu Yesus lahir di Bethlehem. Entah gimana pemikiran mereka. Yang jelas mereka menertawakan, ngapain nih orang-orang jauh-jauh dari tanah Arak sampai ke sini pengen lihat raja. Nggak ada lah raja lahir saat ini. Tafsiran John Gill saya berikan di sini. Sebutan majus itu memiliki konotasi negatif dalam tulisan-tulisan suci. Contohnya Simon dan Elimas yang disebut si tukang sihir di Kisah Para Rasul. Para penulis Yahudi menerjemahkan majus itu sebagai penyihir, tukang guna-guna, penghujat Allah, seseorang yang mempengaruhi sesamanya kepada penyembahan berhala. Jadi bagaimana orang-orang Yahudi menganggap rendah majus? Kita kenal istilah magis ya, magician, magis. Diserap ke bahasa kita majus. Tentu kita yakini Allah tidak menggunakan ilmu gelap untuk nuntun ke Bethlehem. Kita yang yakini, yang kita bisa yakini adalah Allah gunakan ilmu pengetahuan, ilmu perbintangan untuk bawa orang majus ke Bethlehem. Jadi kita bisa bersyukur, kita yang terus belajar ilmu apapun kita bisa pelajari. Kita percaya dalam ketergantungan pada firman dan Roh Kudus, ilmu apapun bisa membawa kita kepada pengalaman yang penuh dengan sukacita. Itulah berita Natal. Itu yang melahirkan sukacita di hati para majus. Puji Tuhan. Kita lanjutkan. Kita terus mempelajari firman. Kita mau masuk kepada aplikasi. Kita mau terus pelajari firman. Bukan untuk membenarkan diri sendiri. Tetapi karena kita mau terus dipuaskan oleh kebenaran Allah. Karena kita haus dan lapar akan kebenaran yang Ia hidangkan. Kita nggak mau sekali lagi seperti para ahli Taurat yang memanfaatkan, memanipulasi Alkitab, Taurat untuk membenarkan diri sendiri sehingga bisa memandang rendah orang lain yang kurang tahu firman, yang kurang belajar firman. Bukan itu tujuan kita banyak belajar kebenaran firman. Kita banyak belajar kebenaran firman karena kita ingin dipuaskan oleh kebenaran ini. Kebenaran yang Allah hidangkan. Kita masuk kepada pengalaman Paulus, puji Tuhan. Filipi 3 ayat 9 terjemahan sederhana Indonesia. Jadi saya hanya ingin terus bersatu dengan Dia. Saya dibenarkan di hadapan Allah bukan karena hasil usaha saya dalam menaati hukum Taurat, melainkan hanya karena Kristus. Ya, saya percaya penuh pada apa yang Yesus kerjakan. Dan hanya dengan keyakinan itulah saya dibenarkan di hadapan Allah. Karena saya percaya pada apa yang Yesus kerjakan, pada kebenaran Kristus, pada kebenaran yang Yesus kerjakan di Kalvari. Ia telah menjadi dosa sehingga kebenarannya bisa dianugerahkan kepada kita. Itulah
yang membuat kita dibenarkan di hadapan Allah. Keyakinan pada karya Kristus inilah yang membuat kita dibenarkan di hadapan Allah. Kebenaran yang Yesus kerjakan, itulah kebenaran yang Allah sajikan, Allah hidangkan untuk memuaskan jiwa demi jiwa kita, orang-orang percaya. Kita harus haus dan lapar. Itu yang Yesus ajarkan dalam khotbah di bukit. Untuk dipuaskan oleh kebenaran yang Ia sajikan, kita harus haus dan lapar. Itu yang Allah sajikan, itu yang Allah hidangkan. Kita mau enggak? Kalau kita udah kenyang dengan diri sendiri, kita berusaha dengan berbagai cara untuk puas dengan diri sendiri, maka kebenaran yang Allah sajikan itu akan sesuatu yang memuakkan, menjenuhkan, enggak menarik. Kita harus sekali lagi, makanya awalnya adalah kita benar-benar paham bahwa berbahagia, dipuaskan, sukacita, dikenyangkan versi manusia berdosa itu bertolak belakang dengan versi Allah. Itu awal, itu titik awal kita melangkah maju untuk menikmati sukacita demi sukacita. Itu titik awal. Kita percaya kita akan terus maju karena kita sadar dalam kemanusiaan kita banyak nggak taunya. Kita belajar terus, bergantung pada Roh Kudus, maka lapar dan haus itu akan terus dipuaskan oleh kebenaran yang Ia sajikan. Kebenaran yang Allah hidangkan bagi kita. Kebenaran yang menawarkan kepuasan tiada banding, yang memampukan kita untuk membayar harga hidangan, harga sajian Allah itu. Harga yang terkadang membuat kita ditertawakan. Tepat seperti para ahli Taurat menertawakan para Majus. Ngapain? Buat apa? Buat apa? Ditertawakan. Pasal 3 ayat 10 Filipi, terjemahan sederhana Indonesia. Maka sekarang yang saya inginkan hanyalah mengenal Kristus dan kuasa yang menghidupkan Dia dari kematian. Saya mau ikut menderita dalam melayani Kristus. Sama seperti Dia sendiri sudah menderita. Bahkan sampai mati seperti Dia pun saya rela. Demi mengenal kebenaran dalam Kristus. Paulus bahkan rela mati. Bukan hanya menderita, tetapi rela mati. Karena kepuasan yang ditawarkan oleh hidangan sajian Allah ini adalah kepuasan tiada banding. Kepuasan tiada tara. Itu yang membuat Paulus rela, bahkan jika bayarannya untuk makan hidangan ini adalah mati. Nyawanya sendiri yang harus dia bayarkan. Dia siap asal tetap bisa menikmati kepuasan dari sajian hidangan Allah ini. Bagi para Majus, harga yang dibayar adalah perjalanan begitu jauh, melelahkan. Kita percaya ada pengorbanan harta juga di situ. Perjalanan 4.000 kilometer, sangat jauh. Tetapi hasilnya adalah kepuasan. Saya bisa gambarkan, kami sering kali bercanda, kami ketawain si Amos sama Oting ini ya. Sering Pangandaran, berjam-jam hanya untuk lihat pantai. Di Ancol padahal ada. Kita ketawain, bercandain kita. Tetapi bagi mereka siap berulang-ulang. Bagi kita yang gak ngerti, kita ketawain. Bagi Amos dan Christine, gak tahu kapan lagi Amos ya.
Cuti dulu, gara-gara ada baby di rahimnya, puji Tuhan. Bagi kita itu jadi bahan bercandaan, tertawaan kita. Ngapain sampai hampir 10 jam hanya untuk main pantai di Pangandaran? Ngapain? What for? Di Ancol ada sejam nyampe naik tol. Bisa pulang lagi. Nggak usah nginep-nginep. Tapi saat mereka sampai di pantai di Pangandaran, lelahnya mereka itu nggak ada bandingan, yang nggak ada rasanya. Bahkan saat mereka harus balik lagi ke Depok 10 jam lagi, tetap aja mereka ingin balik lagi. Itu bayangan dari sukacita yang dinikmati oleh para Majus. Kita ingin menikmati sukacita Natal tersebut lagi dan lagi. Itu akan memampukan kita membayar lebih mahal lagi. Kita percaya inisiatif Allah itu gratis. Saat oleh ilmu perbintangan para Majus menuju Yudea itu gratis. Inisiatif Allah itu gratis. Kita percaya di situ kedaulatan Allah, di situ anugerah Allah. Bukan semata-mata hasil jeri lelahnya si para Majus ngitung-ngitung bintang. Entah pakai apa saat itu, mungkin sudah ada semacam teleskop saat itu. Tetapi hitung-hitungan mereka menyimpulkan di tanah Yudea lahir Raja Israel. Itu hitungan mereka. Tetapi kita percaya dalam semuanya tetap di situ anugerah Allah, di situ kedaulatan Allah yang berperan. Inisiatif datang dari Allah dan itu gratis. Itulah anugerah. Tetapi kita lihat selanjutnya, orang Majus ini orang yang menghargai anugerah, yang siap bayar harga demi anugerah yang lebih dahsyat lagi, yang lebih besar lagi. Sehingga kita dapati tadi di Matius 2, ada kegembiraan yang luar biasa yang tidak diberikan oleh dunia ini. Kiranya firman Tuhan sore hari ini menyadarkan kita bahwa sukacita Natal itu luar biasa dan Tuhan janjikan kepada setiap kita mau nggak menikmati, kita mau nggak mengalami kebahagiaan itu, mengalami sukacita itu. Saya mau tutup dengan kutipan kembali dari Paul Wasser. Saya senang dengan kutipan-kutipan dari Paul Wasser. Orang buta tidak melihat keindahan terbenamnya matahari. Jadi maaf kalau ada seorang yang buta diajak naik ke Gunung Bromo untuk lihat sunrise, itu penghinaan bagi orang buta. Orang buta nggak melihat keindahan sunset maupun sunrise. Orang tuli nggak mungkin bisa menari oleh karena musik. Seindah apapun musik itu. Sekarang kita paling sering dengar apate ya. Tahu ya, Enrico ya? Apate itu di mana-mana dengar tuh ya. Orang tuli nggak mungkin bisa digerakkan oleh apate untuk goyang. Binatang nggak mungkin bisa menghargai karya seni. Demikianlah orang duniawi nggak mungkin bisa menghargai sukacita yang Tuhan siapkan bagi kita. Roh Kudus bekerja lewat khotbah ini kepada setiap kita yang belum menikmati sukacita. Roh Kudus bekerja. Roh Kudus mengubah hati, Ia sanggup. Menghancurkan batu, Ia sanggup. Kekerasan hati, Ia sanggup. Selubung kebodohan, Ia sanggup singkirkan. Roh Kudus bekerja sore hari ini membuat kita tidak lagi menjadi manusia dunawi yang tidak bisa menghargai kebenaran yang Allah sajikan, tapi kita sungguh dan sungguh bisa
melihat sajian kebenaran Allah itu sungguh menyediakan kepuasan yang tiada tara, yang demi kepuasan ini kita rela membayar harga sebesar apapun itu. Saat Allah minta para majus 4.000 kilometer. Entah kepada kita Allah minta apa. Tapi sekali lagi saat kita peka, Tuhan minta kita mau taat, sukacita itu jadi bagian kita. Kita akan siapkan hati dengar, maaf, terima tubuh dan darah Kristus. Saya undang pemain musik dan singer menyanyikan Ku Hidup Bagimu. Yesus hargai anugerah-Mu, hargai anugerah-Mu. Amin.
akan sama-sama bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Tolong kami Tuhan, kami bisa menghargai Tuhan Yesus, pengorbanan. Kami bisa menghargai inisiatif-Mu Tuhan. Kami bisa sungguh-sungguh melihat bahwa Engkau yang sudah memulai segala sesuatu yang indah bagi kami. Kami tidak mau menyia-nyiakan Tuhan apa yang sudah Engkau kerjakan bagi kami. Inisiatif-Mu begitu berharga bagi kami. Kami mau Tuhan Yesus mengikuti jalan-jalan-Mu, mengikuti arahan-Mu Tuhan, mengikuti firman-Mu. Haleluya, haleluya. Berbahagialah orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Kami mau menjadi orang-orang yang berbahagia. Kami mau menjadi orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Biar persekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan mengingatkan kami. Engkau sudah memulai yang indah bagi kami. Di Kalvari Engkau sudah mati bagi kami. Ingatkan kami Tuhan, sehingga cinta kami terus bertambah. Kami rindu lebih lagi memberi yang terbaik Tuhan. Rela dengan penuh cinta membayar harga sesuai dengan permintaan-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur. Siapkan hati kami semua bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ku hidup, Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, waktuku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. haleluya. Ku hidup Sama-sama saya undang kita bagi berdiri. Puji tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa Kita angkat roti kita. menjauhkanku Glory, glory, glory. dari Oh kasih-Mu. haleluya, oh haleluya. Terima kasih buat cinta-Mu, Ku hidup buat kasih-Mu, terima kasih. Oh, haleluya. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita angkat roti kita. Ini bukti cinta Yesus, cinta yang luar biasa, cinta yang memampukan kita lebih lagi mencintai Yesus, cinta yang memampukan kita tidak tergoda oleh cinta dunia. Oh, haleluya, haleluya, amin. Bukti cinta-Mu bagi kami, bukti karya Kalvari bagi kami. Inilah yang kami tinggikan, inilah yang kami bangga-banggakan selama kami hidup. Yesus sudah mati bagi kami. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya. Penghargaan kami terhadap karya Kalvari. Oh, penghargaan kami. Allah Roh Kudus bekerja di hati pikiran kami, biar kami bisa lebih lagi menghargai tubuh dan darah-Mu. Roti yang akan kami sama-sama makan ini
meskipun dilihat oleh manusia duniawi hanya roti biasa, tetapi kami manusia rohani, kami melihat cinta yang luar biasa. Yesus sudah mati bagi kami. Glory, glory, glory. Haleluya. Amin, amin. Di dalam cintamu kami akan terus Tuhan tumbuh dan tumbuh Tuhan. Di dalam cintamu Yesus kami akan semakin dipuaskan. Sama-sama kita akan baca, kita akan renungkan apa yang firman Tuhan katakan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita terima tubuh Kristus dengan pengucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita angkat cawan kita. Bersyukur, haleluya. Haleluya, terima kasih. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, sukacita itu kiranya terus bertambah di hati kami saat kami ingat cintamu. Engkau Allah maha tinggi, di tahtamu maha kudus. Kami lihat engkau turun ke dalam dunia demi kami umat berdosa. Haleluya. Engkau rela lahir di kandang Bethlehem. Menjadi manusia kelas bawah untuk mengangkat kami Tuhan. Kami ingat cintamu. Kami rasakan nikmatnya cintamu sore hari ini. Terus dan terus kami ingin nikmati cintamu. Kami tidak akan merasa sendiri saat kami tahu ada sobat yang begitu mencintai kami. Ada sobat yang untuk kami engkau rela turun ke dalam dunia. Terima kasih sobat setia, Yesus Kristus namanya. Dan kami akan bersekutu dengan tubuhmu, dengan darahmu. Bukti cintamu bagi kami. Kita akan dengar. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum darah Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, kami bersyukur dan bersyukur Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oh, sana bagi Allah di tempat maha tinggi. Pujian pengagungan. Glory, 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 glory. Hallelujah, hallelujah. Glory, 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 glory. Amen, 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 Engkau baik, engkau baik, engkau baik bagi kami. Yesus namanya, Yesus namanya. Memberi apa yang kami perlu, memberi yang dunia tidak mampu sediakan. Yesus sediakan.
kasih buat malam hari ini. Kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kami bersyukur buat segala sesuatu yang sudah Engkau kerjakan bagi kami. Kami mau lebih lagi hargai, dengan lebih lagi belajar mencintai Engkau Tuhan. Dengan lebih terus rindu Tuhan dipuaskan oleh kebenaran-Mu. Berasal daripadamu yang Kau sajikan bagi kami. Kami tidak mau Tuhan menjadi muak, menjadi jenuh terhadap kebenaran yang Kau sajikan. Biarlah hati kami tetap lapar, tetap haus akan setiap sajian-sajian, hidangan-hidangan yang Kau siapkan bagi kami. Sebentar kami akan memberi Tuhan untuk pekerjaan-Mu. Di tempat ini juga untuk Natal yang akan kami adakan. Beri kami Tuhan hati yang bisa memberi dengan sukacita, dengan rela hati. Kami bersyukur buat semuanya. Peralaskan doa kami di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Saya silakan untuk Ibu Rini. Puji Tuhan, sambil kita mempersiapkan kolekte, saya akan mengumumkan lagi kita sekarang mulai minggu lalu dan minggu-minggu selanjutnya sampai tanggal 20 Desember kita akan mengadakan 2 kali. Yang satu untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, yang satunya lagi untuk membantu acara Natal tanggal 2 Desember. Sama-sama kita akan nyanyikan lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Puji Tuhan, terima kasih untuk persembahannya. Pengumuman tidak ada, seperti biasa saja Selasa dan Jumat Zoom, dan Minggu ada ibadah raya di tempat ini. Kita doa puasa di minggu depan hari Rabu. Saya undang Bapak Ibu saudara-saudari bangkit berdiri, kita akan tutup. Kita akan tutup ibadah kita, nanti saya undang Bapak Bakri yang akan tutup. Bapak terima kasih. Bapa
Haleluya, haleluya. Kembali kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Oleh kebenaran firman-Mu, kami telah diingatkan agar kami selalu bersukacita, berbahagia oleh kebenaran firman-Mu, di mana Engkau sudah datang menjumpai setiap kami, dan biarlah hati kami senantiasa terbuka untuk kehadiran-Mu, sehingga firman-Mu tinggal di dalam setiap hati kami, dan hidup kami selalu diperbarui dari hari ke hari, sehingga kami tetap bersyukur, terima kasih atas segala penyertaan-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Terus urapi dengan pengurapan yang baru, pakai lebih dan lebih lagi. Nyatakan kasih kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu bagi hamba-Mu. Engkau berkati pelayanan hamba-Mu, terus pakai menjadi alat yang heran di tangan Tuhan yang ajaib. Berkati seluruh kehidupan hamba-Mu, keluarga rumah tangga senantiasa diberkati, istri anak-anak yang jauh, Tuhan juga menjaga, melindungi, menyertai setiap keberadaan Yefta dan Yesi Tuhan. Berkati apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan anak-anak ini. Engkau senantiasa terus menyertai dan melimpahkan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, umat-umat-Mu yang sudah terulur memberikan persembahan, kembalikan berlipat-lipat ganda atas segala pengorbanannya lewat usaha mata pencarian pekerjaan yang mereka lakukan dan kerjakan. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat rencana merayakan Natal tanggal 22 Desember. Tuhan, inilah setiap hati kami umat-umat-Mu yang memiliki hati untuk merayakan kehadiran-Mu di dunia ini. Sehingga kami semua rela berkorban apa yang kami miliki untuk memuliakan nama-Mu lewat perayaan Natal ini. Oleh karenanya Bapa, bukalah tingkap-tingkap langit, curahkan hujan berkat bagi setiap kami Tuhan. Sehingga kami tetap bersukacita memberikan apa yang kami miliki untuk merayakan kehadiran-Mu yang sudah menyelamatkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat perjalanan hamba-Mu Yeni. Sebentar akan kembali dari Bali. Tuhan, pimpin oleh kuasa Roh-Mu. Pesawat yang ditumpang itu terbungkus selimuti oleh kuasa darah Yesus. Hindarkan dari segala kecelakaan sampai roh maut sekalipun. Tibakan di tempat tujuan dengan selamat. Biar nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga rencana perjalanan anak kekasih kami Niar. Tuhan tolong apa yang menjadi rencana bagi anak kekasih ini juga menjadi rencana-Mu yang indah. Dimanapun anak kekasih ini ada dan berada, baik di luar negeri, dimanapun mereka ada, Tuhan Engkau selalu ada bersama-sama dengannya. Dan Tuhan menjaga, melindungi, membentengi, memagari seluruh kehidupannya Tuhan. Jauhkan dari segala rencana jahat hati manusia, kuasa sakit penyakit apapun. Dan berkati usaha pekerjaannya dalam nama Yesus. Biar sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu terus tinggal menyertai anak kekasih ini. Terima kasih Tuhan. Bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur perjalanan pilkada serentak telah selesai dengan aman dan damai sejahtera.
tidak ada pergolakan-pergolakan. Tiada kata yang lebih indah selain kami mengucap syukur terima kasih Engkau sudah memakai aparat negara, pemerintah kami sebagai penyelenggara. Tuhan memberkati Presiden, Wakil Presiden, para Menteri Kabinet Merah Putih. Berikan terus hikmat, marifat, akal budi, agar di dalam memutar roda pemerintahan, roda perekonomian, Tuhan senantiasa terus memberkati. Demikian juga aparat keamanan, TNI Darat, Laut, Udara, Kepolisian yang sudah mengambil bagian untuk mengamankan pilkada serentak ini Tuhan. Berkati tugas pelayanan mereka. Dan Tuhan senantiasa memberkati seluruh rakyat Indonesia. Jauhkan dari roh pemecah belah, roh pemberontakan, roh-roh agamawi yang menyesatkan, roh-roh perjinahan, percabulan, roh LGBT jauhkan dari bangsa kami ya Tuhan. Bahkan kami rindu selamatkan bangsa kami ya Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing sebagaimana Tuhan sudah memimpin perjalanan kami tiba di tempat ini dengan selamat. Demikian juga kembali kami di rumah tiba dengan segala selamat. Biarlah namamu dipuji dan dipermuliakan. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari angkat hati dan kedua tangan kita arahkan kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, anugerah dan rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan oleh persekutuan Roh Kudus kiranya tetap tinggal menyertai engkau dari saat ini hingga terus kekal selama-lamanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari yang percaya kita katakan amin.